bahwa pada masa lalu itu terkait dengan keberadaan situs-situs pemujaan ini ada pemukiman, ada unsur air sebagai sumber untuk penyokong kehidupan seharian, ada lahan pertanian, dan ada lahan upacara. Nah, kalau kita lihat situs Lebak Cibeduk dengan lingkungannya itu variabel itu ada semua. Kemudian baru di belakangnya itu punden berundaknya yang meninggi. Nah, kalau kita lihat bentuk strukturnya itu yang mirip dengan struktur piramid itu. Bentuk bangun segitiga yang memakas bangun segi empat. Salah satu yang cukup menarik buat saya di belakang itu ada bongkahan batu, terus ada goresan. Yang beberapa ahli mengatakan itu seperti membuat tulisan, tapi sampai sekarang belum terbaca tulisannya. Situs Punden Berundak Lebak Cibeduk yang dianggap sakral oleh masyarakat berada di wilayah Banten Selatan. Banyak yang menyebut situs ini sebagai situs megalitik. Tetapi apakah benar begitu? Bagaimanakah sejarahnya dan apa sebenarnya fungsi utamanya? Mari kita telusuri bersama. Situs Lebak Cibeduk pertama kali tercatat sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak peneliti asing melakukan inventarisasi tinggalan purbakala di Nusantara. Situs ini kemudian masuk dalam catatan resmi Lembaga Purbakala dan kini dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, Banten dan DKI Jakarta. Apa sebenarnya yang menarik dari situs ini? Yang utama adalah keberadaan punden berundak, bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai pusat pemujaan leluhur. Bentuknya menyerupai piramida bertingkat dengan teras-teras yang disusun rapi dari batuan alami. Selain itu, di kawasan ini juga ditemukan menhir atau batu tegak berukuran besar, susunan halaman bertingkat serta bongkahan batu bergurat yang menyerupai tulisan. Temuan terakhir inilah yang membuat situs ini diduga sudah masuk periode proto-sejarah hingga awal sejarah, bukan sekedar prasejarah. Situs Lebak Cibeduk itu kalau kita lihat tinggalan yang ada ya, itu dari sisi arkeologi kita melihat tinggalan yang ada di sana, dan menjadi tinggalan utama di situ adalah punden berundak. Dan cukup menarik buat kita, bentuk-bentuk punden berundak ini tidak selalu sama di tempat yang lain, di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi konsep ketinggian yang menjadi unsur utama di situ, karena punden berundak ini merupakan salah satu konstruksi yang dibangun dalam kaitannya religi pada masa lalu. Bagaimana masyarakat berupacara, mengagungkan leluhur pada masa lalu dan sebelum ada agama-agama baru. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita membahas dulu soal istilah megalitik. Secara etimologis, megalit berasal dari bahasa Yunani, mega artinya besar, dan litos artinya batu. Jadi secara sederhana disebut sebagai batu besar. Masalahnya, banyak kemudian orang menyebut semua situs prasejarah yang temuannya berupa batu disebut sebagai situs megalitik. Padahal tidak semua seperti itu. Menurut Wagner, seorang arkeolog, ukuran batu tidak sepenting fungsi religius dari bangunan tersebut. Sementara di Indonesia, tradisi megalitik lebih tepat dipahami sebagai tradisi pemujaan leluhur. Bisa dengan batu besar, batu kecil, bahkan kayu. Intinya bukan pada ukuran material, melainkan pada makna budaya dan spiritual di baliknya. Jadi saat kita menyebut situs Lebak Cibeduk sebagai situs megalitik, sebenarnya kita sedang merujuk pada tradisi religiusnya, bukan sekedar karena adanya batu-batu besar. Selama ini saya tidak mengenal juga orang mengatakan situs megalitik Lebak Cibeduk. Orang selalu mengatakan situs Lebak Cibeduk. Saya bersyukur itu. Ya, karena istilah megalitik ini harus kita tinjau ulang sebenarnya. Karena istilah megalitik itu kan etimologinya kan mega besar, litik batu ya, batu besar. Untuk situs-situs di Indonesia pada saat dulu ada peneliti asing Wagner itu melihat bahwa istilah megalitik itu tidak bisa diterapkan total di Indonesia.
Tidak semua situs itu terdiri dari batu-batu besar, sehingga dia membuat definisi baru waktu itu tahun 67 atau 72, saya lupa literaturnya itu ya. Dan dia mengatakan batu kecil juga bisa dikatakan batu besar kalau dia digunakan sebagai bagian dari upacara. Nah, ini kan juga itu yang saya beberapa kali mengulas, bahwa ini dalam ranah arkeologi, kalau kita mengatakan megalitik itu harus ajak dengan parameter yang dibuat. Kalau dia megalitik batu besar, ya semua yang diklasifikasikan sebagai batu besar itu ukurannya harus besar. Kemudian materialnya harus batu. Dan pada saat dilihat di beberapa lokasi di Indonesia, situs-situsnya kayak Kalimantan, dia menggunakan kayu, tidak batu. Jadi istilah itu tidak bisa digunakan secara general di Indonesia. Dan begitu juga kemudian saya mengatakan bahwa kalau Wagner mengatakan ada kata-kata fungsi di situ untuk pemujaan. Fungsi itulah yang menjadi utama sebenarnya, yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga dunia, bukan budaya batu besarnya, tetapi konsep pemujaannya. Nah, itu fungsinya yang berkembang itu dalam ranah pemujaan leluhur itu, praktek pemujaan leluhur itu. Nah, dalam praktek pemujaan itu mereka membuat lokasi-lokasi, membuat konstruksi, mendirikan sesuatu di lokasi tertentu. Bisa dia menggunakan batu besar, bisa dia menggunakan batu kecil yang tidak berbahan batu besar, bisa juga menggunakan material yang lain. Nah, proses fungsi ritual itu, praktek ritual itulah yang bermigrasi kemana-mana, tersebar kemana-mana, kemudian dipraktekkan oleh berbagai masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai penjuru dunia. Situs Lebak Cibeduk tidak berdiri sendirian, ia bagian dari sistem lingkungan yang lengkap. Ada 4 unsur penting yang mendukung pola hunian tradisional. Yang pertama adalah pemukiman, yang merupakan kampung leluhur masyarakat. Lalu kemudian air, aliran sungai Cibeduk yang menjadi sumber kehidupan. Kemudian lahan pertanian, sawah dan ladang, basis ekonomi agraris. Lalu yang keempat adalah ruang upacara, Punden Berundak sebagai pusat sakral. 4 unsur ini menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu hidup dalam sistem yang harmonis antara kebutuhan praktis dan kebutuhan spiritual. Si Lebak Cibeduk ini, situs Lebak Cibeduk ini, dia terdiri dari konstruksi Punden Berundak dan sangat variatif di situ. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa pada saat membangun konstruksi Punden Berundak tidak sama antara satu tempat yang lain, ada variasinya. Disitulah daya yang dilakukan oleh masyarakat masa lalu dalam membangun, ya itu yang kita coba pelajari. Ini kok susunan dari konstruksi apa aja. Tapi yang menjadi patokan kalau kita lihat dari situs pemujaan leluhur itu di masa lalu, ada 4 variabel utama sebenarnya, seperti yang saya uraikan juga di beberapa diskusi yang lain itu, bahwa pada masa lalu itu terkait dengan keberadaan situs-situs pemujaan ini, ada pemukiman, ada unsur air sebagai sumber untuk penyokong kehidupan seharian, ada lahan pertanian, dan ada lahan upacara. Nah, kalau kita lihat situs Lebak Cibeduk dengan lingkungannya, itu variabel itu ada semua. Jadi di situ ada kampung Lebak Cibeduk, ada situs Lebak Cibeduk untuk melaksanakan upacaranya, ada aliran Cibeduk di situ dekat dengan situsnya itu, dan kemudian ada lahan pertanian di situ. Mereka bersawah dan mengembangkan huma di sana. Itulah 4 variabel itu ada hadir di sekitar situs Lebak Cibeduk itu. Detail dari situs ini yang pertama adalah punden berundaknya. Bentuknya bertingkat dengan susunan teras seperti undakan piramida. Semakin tinggi semakin sakral, pola ini konsisten dengan banyak situs di Nusantara. Detail yang kedua adalah menhir, batu tegak yang biasanya difungsikan sebagai simbol nenek moyang atau sebagai penanda ruang sakral. Detail yang ketiga adalah gerabah atau tembikar. Fragmen gerabah ditemukan di beberapa bagian situs, bahkan di area yang disebut masyarakat sebagai Batu Tuku, yaitu lokasi pindahan kampung lama. Gerabah ini menunjukkan bahwa situs digunakan pada masa paleometalik hingga protosejarah. Detail keempat adalah bongkahan batu bergurat. Ini merupakan temuan yang menarik karena guratan pada batu menyerupai aksara atau simbol tulisan. Meski belum teridentifikasi dengan pasti, artinya situs ini kemungkinan sudah masuk periode awal sejarah setelah masyarakat mengenal tulisan.
Sementara detail yang kelima, sisa arang hasil ekskavasi. Temuan ini berpotensi memberikan informasi usia situs melalui pertanggalan radiokarbon. Namun hingga kini belum ada hasil publikasinya. Ekskavasi di Lebak Cibeduk itu pernah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten itu. Dan waktu itu yang saya dapat informasi saja, dan mereka membawa arang juga sebenarnya waktu itu, menemukan arang untuk analisis pertanggalan, mencari umur. Tapi saya nggak tahu itu sampai hilang saja berita itu. Saya tidak tahu apakah dilanjutkan analisis atau tidak gitu loh. Tapi kalau kita lihat struktur Lebak Cibeduk itu, Punden Berundak itu, dengan kawasan yang cukup luas itu, sebenarnya kita tidak perlu ekskavasi karena si struktur batuan itu sudah tampak semua di permukaan. Kalau kita akan mencari juga untuk pertanggalan umur sangat riskan di sana sebenarnya, karena tumbuhan sangat lebat, akar tanaman juga di mana-mana itu akan kontaminasi dengan sampel-sampel. Seandainya kita menemukan sampel arang misalnya itu sudah terkontaminasi dengan akar, itu akan lebih memudahkan nantinya. Jadi tumbuhan tembikar atau gerabah itu tidak hanya di Lebak Cibeduknya sendiri, di dekat-dekat Batu Tukuh itu juga ada ketemu serpihan tembikar atau gerabah gitu. Ya kalau ada gerabah otomatis kita bisa menarik dia ke pertanggalan ke bawah, itu tidak jauh dari era paleometalik, karena gerabah menjadi wadah-wadah yang berkembang saat itu gitu. Nah, dari sisi tinggalan arkeologi di Lebak Cibeduk sendiri, kita akan ketemu menhir besar untuk awal. Jadi kita nyebrang aliran Lebak Cibeduk, ketemu menhir besar, kemudian kita akan menemukan halaman bertingkat di situ. Halaman bertingkat, teras-terasnya. Jadi teras pertama kita dapatkan ada struktur batuan di sana, kemudian ada juga menhir yang sudah rubuh, kemudian ada satu lokasi yang mereka cungkup, dan kemudian selalu ritual dilakukan di sana, dipusatkan di sana, dan mereka memberikan saya lihat banyak sekali koin di sana. Saya juga nggak tahu tujuan koin ditumpukan taruh di sana tuh buat apa, saya juga nggak tahu itu. Apakah mereka berritual mengharapkan kekayaan segala macam, saya nggak tahu persis. Nah, kemudian baru di belakangnya itu Punden Berundaknya yang meninggi. Nah, kalau kita lihat bentuk strukturnya itu yang mirip dengan struktur piramid itu. Bentuk bangun segitiga yang memangkas bangun segi empat. Kalau kita katakan sama tentu tidak. Mereka tidak mau itu. Tapi dekat, mirip gitu loh. Misalnya kita ukur misalnya di teras 1 9,8 meter, tapi di satu sisi cuman 9,75 gitu. Dekat. Ya karena mereka tidak membentang mungkin di masa lalu, mereka tidak punya meteran di masa lalu, harus segini, tapi ukuran itu sangat mirip. Dan kemiringan itu berulang. Jadi dahulu itu pengalaman yang mereka gunakan. Kalau sekarang pengalaman itu dituliskan, kemudian dijadikan patokan. Di masa lalu itu pengalaman dijadikan patokan. Disitulah bergeraknya dari pengetahuan lokal menjadi pengetahuan modern yang ditandai oleh tulisan sebenarnya. Nah inilah membedakan antara Punden Berundak yang ada di Lebak Cibeduk dengan Punden Berundak di lokasi yang lain. Contoh situs Gunung Padang yang cukup hangat dibicarakan itu. Punden Berundaknya dia melandai dari sisi utara selatan, ya, meninggi menghadap ke Gunung Gede. Nah, Lebak Cibeduk dari barat ke timur, dan struktur Punden Berundak yang paling tinggi seperti piramid itu ada di sisi sebelah timur. Dan kemudian cukup jauh sebenarnya puncak Gunung Halimun Salak itu. Dia tapi berada di rangkaian pegunungan Halimun Salak itu. Taman Nasional Gunung Halimun ya paling tidak di situ. Nah, di sekitar Lebak Cibeduk itu selain menhir sebelah bawahnya itu juga kita juga menemukan sumur di sisi sebelah utara, ya utara. Ada sebelah bawah juga. Nah, itu juga dekat dengan aliran itu. Yang ini saya belum mengerti sampai sekarang apakah mereka pada saat difungsikan di masa lalu itu mereka melewati menhir dulu sebelum mereka naik ke teras yang paling tinggi itu, mereka kembali lagi ke sisi yang sebelah bawah untuk mensucikan diri, atau pernah juga lokasi itu menjadi rangkaian dari perjalanan sebelum naik ke Lebak Cibeduk, ya ke Punden Berundak tertingginya itu. Nah, di belakang Lebak Cibeduk itu, di belakang Punden Berundaknya itu ada teman-teman yang lain. Salah satu yang cukup menarik buat saya, di belakang itu ada bongkahan batu, terus ada goresan.
yang beberapa ahli mengatakan itu seperti membuat tulisan, tapi sampai sekarang belum terbaca tulisannya. Nah, walaupun Lebak Cibeduk itu sampai sekarang belum didapatkan umur budayanya, dengan kehadiran batu bergores yang mirip tulisan itu, kita sudah bisa mendapatkan bahwa Lebak Cibeduk ini situsnya tidak seperti Setua Gunung Padang yang tanpa anasir budaya-budaya yang belakangan. Lebak Cibeduk, saya yakin itu merupakan periode yang lebih lanjut setelah era Gunung Padang. Jadi kalau kita lihat, taruhlah misalnya kita katakan Lebak Cibeduk itu sebagai satu lokasi yang membukit di masa lalu itu. Jadi bagian kalau kita dari arah kampung Lebak Cibeduk, kita nyebrang sungai, ketemu menhir besar, kemudian kita menapaki teras-teras, kemudian sampai ke teras yang berbentuk piramid itu. Berbentuk piramid seperti ya, itu bukan piramid, kalau piramid jelas, definisinya jelas. Tapi dari segi konstruksi itu bangun segitiga, maka Cibeduk bangun segi empat. Nah, baru di belakangnya agak meninggi ketemulah itu si bongkahan batu yang memiliki bentuk seperti tulisan itu. Tidak hanya bongkahan batu itu, juga ada susunan batu-batu yang ukuran cukup besar di belakang itu dengan lokasi yang lebih tinggi. Jadi ada dari sungai naik, kemudian ke struktur punden berundaknya, kemudian agak turun lagi sedikit, kemudian naik lagi gitu lah. Sampai sekarang di situs Lebak Cibeduk itu kita tidak menemukan unsur-unsur, contoh kasus misalnya di Gunung Padang pernah misalnya Verbeek maupun Krom mengatakan ada indikasi mengarah ke fungsi kubur kan, dan setelah diteliti nggak ada. Di Lebak Cibeduk nggak ada anasir-anasir itu sama sekali. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, Lebak Cibeduk itu digunakan hanya dalam ritual pemujaan saja. Hingga sekarang, masyarakat sekitar masih menganggap situs ini sebagai leuweung larangan atau hutan keramat. Ada pantangan tertentu, misalnya tidak boleh mengarahkan kaki ke arah situs ini karena dianggap tidak sopan terhadap leluhur. Selain itu, punden berundak Lebak Cibeduk masih digunakan untuk ritual pertanian. Ketika musim tanam padi tiba, masyarakat melakukan upacara pratanam. Begitu panen selesai, dilakukan pula acara syukur. Semua itu berpusat di punden berundak. Ini menunjukkan kesinambungan luar biasa dari masa protosejarah hingga abad ke-21. Fungsi sakral situs tetap hidup. Masalah fungsi sekarang, kita bisa membaca keberlanjutan fungsi ya. Apakah masyarakat sekarang yang ada di situ melanjutkan fungsi masa lalu karena sudah terputus budaya. Yang digunakan oleh masyarakat sekarang itu selalu siklusnya dengan pertanian. Ya, dalam arti ini bersawah. Bercocok tanam padi. Jadi masyarakat Lebak Cibeduk itu sampai sekarang masih sebagai pengelola padi yang baik, saya bilang. Itu salah satu ketahanan pangan yang luar biasa mereka. Masyarakat Lebak Cibeduk itu boleh dikatakan orang yang tidak pernah beli beras sebenarnya. Jadi mereka bercocok tanam padi di lingkungan pemukiman mereka itu, dan lokasinya itu sangat luas di sana, dan mereka punya fungsi leit yang luar biasa di situ. Jadi itu saya cukup salut dengan masyarakat Lebak Cibeduk. Leitnya itu ya bisa saya katakan itu satu kesepakatan bersama untuk memiliki leit itu. Jadi ada perkampungan, di belakang perkampungan itu ada leit-leit tempat penyimpanan padi itu. Nah, kaitannya dengan Lebak Cibeduk, mereka selalu melakukan upacara dari awal akan mereka mengolah sawah sampai pasca panen itu, mereka selalu menjadikan Lebak Cibeduk, punden berundak Lebak Cibeduk atau situs Lebak Cibeduk itu sebagai ikatan upacara mereka. Jadi mereka seolah-olah izin ke sana, mereka berdoa di sana, kemudian mereka semai padi, begitu juga begitu selesai mereka panen itu, mereka juga melakukan upacara ke situs Lebak Cibeduk itu. Nah, di Lebak Cibeduk ini berbeda dengan Gunung Padang, berbeda dengan di beberapa lokasi yang lain, misalnya di bagian-bagian di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia misalnya. Tapi selalu dekat dengan batuan alam yang tersedia di alam. Ada punden berundak di Jawa Barat yang dekat didirikan pada era prasejarahnya,
kemudian di akhir masa prasejarah, dan kemudian di era proto-sejarahnya. Proto-sejarahnya dekat dengan era klasik. Tapi untuk konstruksi sendiri, saya lihat itu kan, dia kan di bukit, di bawahnya tanah. Kemudian ada yang besar, kemungkinan itu terjadi longsor. Itu harus diantisipasi. Longsor itu bisa karena, jadi kita lihat bagaimana lintasan. Bagaimana masyarakat juga beradaptasi dan kemudian memvisualisasikan tempat-tempat yang mereka kaitkan dengan praktek upacara keamanan atau ritual yang di masa lalu itu.